beribadah pada malam Lailatul Qadar ganjarannya lebih baik dari 1000 bulan. Majlis Taklim As-Salam tayang kembali. Menyampaikan terjemahan surah Al-Qadar dari ayat 1 sampai dengan ayat 5. Sebelumnya akan dibacakan surah Al-Qadar ayat 1 sampai dengan 5. Anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam yang sangat mulia dan sangat agung. Sebagaimana diriwayatkan di dalam banyak riwayat bahwa Al-Quranul Karim diturunkan Allah dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah sekaligus. Kemudian dari Baitul Izzah diturunkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertahap dalam kurun waktu kurang lebih 23 tahun. Nah, maksud dalam ayat pertama ini, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Qadar, pada malam yang mulia, malam yang agung,
itu adalah menurunkan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah di langit yang pertama. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah engkau apa itu malam yang mulia? Tahukah engkau apa itu malam yang agung? Yang dimana Allah tadi menurunkan Al-Quran. Kemudian Allah menjelaskan dalam ayat berikutnya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam yang agung, malam yang mulia atau Lailatul Qadar itu, siapa-siapa yang beribadah pada malam itu, ganjarannya lebih baik daripada beribadah 1000 bulan. Orang yang beramal, orang yang melakukan taat, orang yang mendirikan malam itu, nilai pahalanya lebih baik daripada orang yang beribadah selama 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, banyak riwayat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang itu Lailatul Qadar. Di mana Allah Subhanahu wa taala melimpahkan banyak rahmat dan segala kebaikan pada malam itu, terutama bagi mereka-mereka yang taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadha ash-shahra qad hadarakum wa fihi lailatun khairum min alfi syahr. Man hurimaha faqad hurimal khaira kullah wa la yuhramu khairuha illa mahrum." Rawahu Ibnu Majah. Sesungguhnya ini bulan, maksudnya bulan Ramadan, telah hadir kepada kamu. Dan pada bulan Ramadan itu ada satu malam di mana beribadah pada malam itu lebih baik daripada beribadah dalam 1000 bulan. Barang siapa yang ditegah pada malam itu untuk beribadah kepada Allah, barang siapa yang tidak diberi taufik oleh Allah beribadah pada malam itu qadar tadi, laqad hurimal khaira kullah, maka berarti orang itu ditegahlah kebaikan seluruhnya. Dan tidak ditegah kebaikan itu Lailatul Qadar kecuali memang orang-orang yang tertegah daripada taufik Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya orang-orang yang tidak menghiraukan tentang Lailatul Qadar, orang-orang yang tidak peduli dengan Lailatul Qadar, itu adalah orang-orang yang mahrum, orang-orang memang ditegah untuk mendapatkan pemberian Allah yang banyak pada Lailatul Qadar. Sebagian kita ada yang mengintai, mencari, menunggu kapan Lailatul Qadar itu. Nah, inilah orang-orang yang diberi anugerah yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian lagi ada orang yang acuh tak acuh tentang Lailatul Qadar, seolah-olah tidak ada Lailatul Qadar itu. Nah, ini orang yang mahrum, orang yang ditegah daripada taufik Allah Subhanahu wa taala. Para muhibbin rahimakumullah, apa yang Allah lakukan pada Lailatul Qadar itu? Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan,
innallaha yanzuru lailatal qadri ilal mu'minin min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faya'fu anhum wa yarhamuhum illa arba' mudmina khamrin wa aqan wa musyahinan wa qati'a rahim. Sesungguhnya Allah memandang pada Lailatul Qadar itu kepada orang-orang yang beriman daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengampuni mereka dan menyayangi mereka. Yang mana ampunan itu dan kasih sayang itu tidak diberikan Allah pada selain malam Qadar atau pada Lailatul Qadar itu. Jadi seluruh yang beriman daripada umat Nabi kita dapat ampunan Allah, dapat kasih sayang yang khusus dari Allah pada malam Qadar itu. Kecuali ada 4 orang yang celaka yang tidak dapat ampunan Allah. Orang-orang ini malam Lailatul Qadar itu kada dapat ampunan apalagi di malam yang lainnya. Karena Lailatul Qadar itu adalah merupakan paling afdal malam yang masih ada sekarang ini. Malam yang paling afdal adalah malam Maulida fihil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, malam di mana dilahirkan junjungan kita. Itu malam yang paling afdal. Tapi itu kada terulang lagi, cuma sekali dalam sejarah. Nah, yang kedua, Lailatul Qadar, malam Qadar, malam yang nomor 2 urutan kemuliaannya. Nah, siapa-siapa yang pada malam Qadar ini tidak mendapatkan rahmah, tidak mendapatkan ampunan dari Allah, apalagi malam yang lain. Siapa 4 orang nang kada dihiraukan Allah, 4 orang ini kada dipandang Allah, 4 orang yang tidak diampuni Allah. Pertama, mudminu khamrin, orang yang suka minum yang memabukkan. Orang yang suka minum yang memabukkan. Kalau dahulu suka, sekarang sudah tobat, lain kisahnya. Tuh tobat ngarannya. Ini kada. Bulan Ramadan datangnya kada ada jua tobat-tobatnya. Walaupun ini bulan Ramadan tuh istirahat, kada minum yang memabukkan lagi, cuma kada tobat. Nah, termasuk dalam mudmin khamri, orang yang suka minum yang memabukkan. Baik minuman, baik obat-obatan, baik daun-daunan yang sifatnya merusak akal, yang sifatnya menutupi fungsi akal, itu adalah orang yang sangat dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akal ini sesuatu yang paling berharga di dalam tubuh manusia. Dengan akal itulah kita mengenal Allah. Dengan akal kita dibebani salat dan hukum-hukum lainnya. Tanpa akal semua amprai. Nah, orang-orang yang berusaha merusak akal, ini orang-orang yang benar-benar dikutuk oleh Allah. Orang minum arak itu orang yang tertutup akalnya, terganggu akalnya. Yang kedua, jadi orang-orang yang suka minum mabuk-mabukan, alangkah bagusnya, alangkah mestinya sebelum Ramadan tobat. Jangan hanya sekedar istirahat, tapi tobat agar dapat sesuatu yang mulia pada bulan Ramadan. Yang kedua, wa'aqan liwalidai, wa'aqan. Yang ketiga, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Nah, orang durhaka kepada orang tuanya
kayak apa aja inya beribadat, kayak apa aja inya sembahyang, kayak apa aja bersedekah. Tapi kalau orang tuanya kada senang dengan inya, orang tuanya kada ridha lawan inya menyakiti hati kedua orang tuanya atau salah satunya, maka orang ini jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita sebelum datangnya bulan Ramadan, kita seringkali bertentangan dengan orang tua, seringkali mungkin menyakiti hati orang tua, maka mintalah ampun kepada Allah dan mintalah halal kepada kedua orang tua, agar di bulan Ramadan itu kita ada harapan menerima yang istimewa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana kalau orang tua yang kita durhaka itu sudah meninggal dunia? Bagaimana caranya kita tobatnya? Bagaimana caranya agar kita tidak termasuk orang yang durhaka? Minta maaf, sini sudah kada lagi. Rasulullah SAW memberikan jalannya. Ujar Nabi kita, man zara abawaihi aw ahadahuma fi kulli jum'atin wafarallahu lahu wa kana barram biwalidayhi. Siapa-siapa yang ziarah kepada kedua orang tuanya atau salah satunya, ziarah kubur pada tiap-tiap Jumat, Allah ampuni dia dan Allah jadikan dia orang yang bakti dengan orang tuanya. Nah, jadi artinya kalau selama hidup kita mungkin gak ada sempat berbakti kepada beliau, seringkali kita durhaka kepada beliau, nah alangkah mestinya kita sesudah beliau wafat tiap Jumat ziarah ke kubur beliau, baik laki-laki ataupun perempuan. Namun perempuan ada beberapa syarat-syarat yang mesti dipenuhi. Perempuan umpamanya hidupnya waktu itu durhaka kepada orang tuanya meninggal dunia, kada sempat minta halal, kada sempat minta ampunan, ziarah ke kubur orang tuanya. Tapi dengan aturan-aturan, syarat-syarat bagaimana perempuan itu ziarah kubur, seperti jangan berperhiasan, paculi, galang-galang, kalung bunil semuaan, jangan memakai baju yang baik-baik, jangan memakai apa ngarannya make up gincu, pulus, jaga aurat sebaik-baiknya, supaya mendatangkan manfaat terhadap dia sendiri dan orang tua yang diziarahinya. Nah, yang ketiga, wa musyahin. Musyahin ini tidak dapat apa-apa dari Allah pada malam qadar. Musyahin ini artinya, ujar penyarah hadis, mukidunaril adawah, orang yang menyalakan api permusuhan, provokator. Katuju bermusuh, katuju maulah orang sarik. Yang keempat, wa qati'ur rahim, orang yang putus keluarga. Nah, 4 orang ini pray kada akan dapat keistimewaan pada malam Qadar, malam yang agung atau Lailatul Qadar